Kembali lagi di apa ini ya, ngobrol-ngobrol sore kebetulan sama Mas Estu Ernesto yang punya Pandit Tarkam. Lagi ngelola soal apalah arti sebuah nama. Mas, aku pengen tanya nih Mas, kalau Mataram ini Ya. kebetulan kan beberapa hari yang lalu Mataram Utama itu bisa sampai ke Liga 2. Nah, ngomong-ngomong soal Mataram, ini aku punya list beberapa nama yang punya nama Mataram. PSIM, ya PSIM yang pertama. Bisa mengalihkan Mataram itu tetap PSIM sih nomor 1. Oke, nomor 1 PSIM ya. Nomor Oke. 1 tuane maksudnya ya. Iya. Soalnya nek musim ngarep di sing munggah Mataram Utama kan orang ngerti. Gosip ya. Tapi apa yang menarik dari PSIM Mas secara pandanganmu sebagai orang yang di luar DIY lah yang ngomongin domisili ya. Kesan apa sih Mas nek PSIM sebagai selain tim ex Perserikatan gitu. Iya. Kalau saya sih terus terang PSIM itu sebenarnya tertarik pertama kali dan itu ngocok koran ya waktu tahun 80-an akhir mungkin atau 90-an ketika mereka berjuang di divisi 1 ya. Divisi 1 terus ketika mereka mulai divisi itu sebenarnya paguyuban Tresno Mataramnya yang saya sukanya, supporternya sebenarnya. Jadi di era itu kan baru ada Komandos. Di Jakarta ada Komandos, di Surabaya kan belum ada itu. Di Surabaya kan 87 sudah ada bonek, 88, tapi kan tidak ada sebuah nama kan. Yes. Itu hanya campur kan. Tidak ada sebuah organisasi yang terstruktur gitu kan nggak ada, kecuali YSS. YSS itu pun 3 tim kan, Asabab, Persebaya dan Mitra. Waktu itu Supporter Surabaya, bukan satu representatif satu tim. Terus baru Komandos kan, Komandos 94 kalau nggak 95 itu Komandos. Nah, PTM itu 90-an awal ya kira-kira. PTLM itu 93 kalau dari data arsip yang aku temukan, dia 93. Ya. Arema Fans Club itu tahun berapa ya berarti Mas? Arema Fans Club itu, AFC itu sebenarnya nek sing pernah aku wawancara, bukan wawancara ya, aku pernah ngobrol. Sebenarnya Aremania itu belum ada. Jadi ketika 92 mereka juara, itu kan rano penonton itu. Terus sampai kelingan Pak Eko Subekti ora? Ora ya Mas. Zaman agen, Pak Eko Subekti agen segala macam sing bol-bolonnya di Darussalam, bolonnya Pak Haji Santo itu tuh Pak Eko Subekti itu menggerakkan penonton nonton yang stadion. Waktu itu karena penonton masih ke Persema waktu itu. Nah, sejak itu ada penonton Arema. Terus si Ovan Tobing untuk Arema Fans Club kan waktu itu. Tapi sebenarnya penggeraknya adalah Eko Subekti itu, karena Eko Subekti salah satu ya dia kan orang tua, orang lama, koncone Pak Akub Jainal mungkin seperti itu. Jadi itu penggeraknya sebenarnya. Tapi tidak terorganisasi secara kayak PTLM itu kan enggak. PTLM itu kan jelas maksudnya terorganisasi, ana jenenge dipatenkan namanya gitu loh. Dipatenkan gitu kan. Yang lain kan tidak dipatenkan. YSS juga tidak terlalu dipatenkan karena yang menyebutkan tetap bonek kan supporter Persebaya. Iya. Cuma paling wawancara Wastomi dari YSS gitu aja kan, Wastomi Suheri, almarhum Pak Wastomi gitu aja. Beda dengan Komandos, tapi kan Komandos kan anggotanya nggak oke. Iya, Komandos lebih terstruktur kayaknya ya. Iya, lebih elit sih menurut saya di era itu. Oke, PSIM tentang tadi ya kesan supporternya saat itu sebelum adanya Brajamusti di 2003 PTLM. Nah, di Jogja itu ada tim perempuan, tim wanita, Putri Mataram. Ketoke nek ra salah, Putri Mataram kuwi wis ono 80-an mungkin lebih ya. Tapi aku juga kesusahan nih mencari data Putri Mataram. Sebenarnya sepak bola perempuan atau sepak bola wanita ini sejak kapan sih Mas? Sepengetahuan Mas? Kalau saya pernah baca itu sepak bola wanita itu sejak tahun 70-an ya. Tapi ngerti aktor Piet Magau. Itu istrinya dulu Rita Zahara itu kiper. Di tahun 70-an malah atau mungkin malah 60 akhir. Terus di tahun 80 itu kan terkenal dengan Mutia Datau kan, dengan Buana Putrinya. Iya, Mutia Datau. Nah, kebetulan pacaran karo Herman Felani.
Aktor Herman Selani udah dibujuk bola, tapi waktu itu kan pacaran. Nah, di era tahun 80-an itu kompetisi Galanita namanya ya. Iya, Galanita. Nah, itu mau hidup. Bahkan Solo itu sebelum ada Putri Surakarta yang sekarang eksis itu ada namanya Putri Bekona. Bukan yang Mojolaban, Mas. Putri Mojolaban dari Bekona. Oke. Terus Sampean kalau nggak salah satu pemainnya itu adalah ibunya Indrianto. Oke. Nah, ibunya Indrianto itu sama satu orang namanya, aku lupa namanya, panggilannya Bu Wiwi, itu guruku SMP, Mas. Oke. Jadi guruku itu Bu Wiwi itu guru biologi, rumahnya Bekona. Itu tugas ke Purwantoro, ke kampungku di Wonogiri. Itu jadi kiper untuk tim kampungku, Mas. Jadi 17-an. Pemainnya lanang tapi kipernya iso. Ape. Tapi dia pernah bermain di level nasional bersama Putri Mojolaban. Ya. Nah, di saat era itu Putri Mataram ono, Putri Mojolaban, Jakarta Buana Putri, terus Bandung ada Putri Priangan apa-apa. Ya, Putri Priangan. Itu. Sama Pagilaran, Putri Pagilaran. Putri Pagilaran nggak salah, yang pertama bukan Putri Priangan, Putri Pagilaran. Nah, itu maksud saya Putri Mataram itu di level itu. Cuma Putri Mataram tidak banyak menghasilkan pemain ke timnas sepengetahuanku ya. Ya. Beda dengan Putri Mojolaban. Nah, tapi Putri Mataram ketika Galanita ya salah satu ya tim elitnya lah, maksudnya tim yang eksis di era itu si Putri Mataram itu. Sepengetahuanku itu. Oke. Lanjut Perkesa dulu deh. Perkesa Mataram. Perkesa. Nah, yes. Yang mana sebenarnya datang sebelum ketika di Jogja datang dari Sidoarjo, tapi ternyata sebelum dari Sidoarjo datangnya dari Kebayoran. Kebayoran lama apa Kebayoran baru? Aku lupa. Apa Mas? Persatuan Sepak Bola Kebayoran dan sekitarnya. Oke. Itu pendirinya juga sama Pak Akut Jainal juga. Ya. Makanya Arema, Perkesa itu kan banyak pemain dari Papua kan? Yes, betul. Ya, karena Pak Akut itu kan dekat sekali, orang yang sangat dicintai orang Papua, orang Irian Jaya waktu itu kan. Dia gubernur atau Mas? Iya nggak sih? Gubernur ya. Bapaknya Luki Ancuk Jainal itu bapaknya pendiri Arema. Ya. Terus Perkesa itu ketika awal-awal kompetisi, saya kan beberapa kali di YouTube saya wawancara tuh dengan pemain Perkesa, Basiruddin yang akhirnya pindah ke Jakarta. Itu Perkesa angkatan pertama yang mainnya di Bogor. Ya, Jadi tidak berdomisili di Jakarta, tapi dia bermain di Bogor. Setelah dari Bogor, mereka pindah ke Sidoarjo dengan nama masih Perkesa 78 ya. Perkesa 78. Beberapa pemainnya pindah ke Mitra, terus move ke Jogja. Ya. Perkesa Mataram manajemennya waktu di 78 itu di Sidoarjo itu manajemennya Nobon. Oh, Nobon yang orang Medan itu. Nobon KS. Nobon Kayamudin. Pindah ke Jogja yang ngelola Pak Iswadi Idris. Ya. Nah, akhirnya di Jogja Perkesa Mataram di kompetisi menghasilkan banyak pemain yang pindah dari SBR Sari Bumi Raya. Itu beberapa kan ke Perkesa tuh sama orang-orang PSIM lah. Ya. Terus akhirnya reinkarnasi jadi Mataram Putra. Dari Perkesa Mataram. Dari Perkesa Mataram dari Perkesa Mataram ke Mataram Putra. Ya, betul. Ini kayaknya aku agak bingung Mas. Itu tuh mungkin 92 93 kali. Yang jelas Liga Koda itu udah Mataram Putra kalau nggak salah namanya. Iya, benar. Pokoknya Mataram Putra itu sudah di era Galatama. Ke era Galatama ngerasane kok Mataram Putra itu. Duh, Perkesa enggak ya, Mas? Perkesa Mataram nggih. Perkesa ngerasane no. Iya, jelas. Tapi menurutku setahun di Jogja terus ganti Mataram Putra itu kan. Iya, kayaknya itu. Kayak seperti itu. Aku pernah dengar ada semacam aturan atau gimana gitu harus menggunakan nama Mataram kalau nggak salah, embel-embelnya seperti itu. Itu dari percakapan dengan beberapa pemain Mataram Putra waktu itu. Gitu. Terus? Ya bisa jadi. Dan kandangnya di mana? Kandangnya di Mangkuyudan.
Terus Mas. Oh, aku mah nek kandangnya orang ngerti, nek Solo ngerti karena Solo itu di Jalan Dr. Ajiman. Kalau Jogja kan aku mengambah Jogja itu baru kuliah ya, jadi enggak. Tapi dari baca-baca referensi, Mataram Putra itu banyak menghasilkan pemain yang beberapa kali dipanggil timnas walaupun 1-2 ya, enggak banyak. Salah satunya siapa jenenge lali aku, pemain belakang. Ada pemain belakang. Terus Minjong Lolombunan sendiri. Ya. Pernah dipanggil ke timnas, terus beberapa aku kebetulan di bapakku itu kan Bandar Tarkam di Wonogiri. Salah satu pemain Ponorogo namanya Santoso, panggilannya Bumbu. Itu backnya Liga Indonesia, Liga Dahil kalau nggak salah, itu backnya Mataram Putra. Oke. Waktu itu kan Mataram Putra itu ini kayak bukan sindikasi ya, tapi ini kayak pas seduluran. Jadi Medan Jaya, Arema, Pelita Jaya, Mataram Putra itu kan kayak semacam sesama tim Galatama gitu. Jadi kayak misalnya Om Yudo Hardianto yang ada di YouTube saya ya. Yudo Hardianto itu dipinjamkan dari Pelita Jaya ke Mataram Putra atas permintaan Iswadi Idris. Oke. Kayak gitu. Begitu juga Mataram Putra kalau dia pemain apa, Jiko Pelita kan kita tim kaya waktu itu bisa ngambil beli di mana-mana kan. Sama ini Mas, pemain asing yang cukup terkenal di Jogja itu Jaldelsis Deka dos Santos. Yes. Ada 3 itu pertama Mas. Aku sih ingat sebelum itu ada pemain Rumania deh. Bener. Amerika Eropa Timur. Ivan Monteanu. Yes. Bener. Sebelum masuknya trio Brasil kan? Ya, ada pemain-pemain dari Eropa Timuran lah pokoknya. Gitu. Tapi ora suwe. Ya. Nah, setelah itu ada trio Brasil itu Gabriel Filho sama Deka dos Santos. Ya. Satu lagi lali aku sopo. Nah, yang mengangkat di situ Deka dos Santos. Jadi Deka itu sampai bagus mainnya toh. Itu kayak Dejan di Bandung. Bocah-bocah ini jenenge Deka. Oke. Jadi tren nama Deka pada kowe nek ketemu wong Jogja jenenge Deka kelahiran sekitar 90-an awal itu mungkin Deka dos Santos. Nah, Deka dos Santos itu paling terkenal. Nah, kalau nggak salah Mas, anaknya Soeharno itu dinamain Deka kalau nggak salah. Karena pas itu bisa jadi. Pas bawa PSS, Deka kan pemain kunci nih. Oke. Tapi orang-orang hanya mengenal Deka sebagai pemain PSS, padahal enggak. Yes, betul. Ya, sama kayak ini Greg Nwokolo. Orang-orang lupa Greg Nwokolo itu pertama kali Persija Jatim Solo FC. Iya, 2004 mungkin ya, 2003. 2003. Jadi orang katanya Persija, padahal Persija Jatim Solo FC dulu. Yes, benar. Masih piye dari Singapura gitu. Sama dengan Deka dos Santos. Santos itu pemain yang ini Mataram Putra. Ini Mas, nek Mataram Indosemen, kamu tahu banyak nggak Mas transisi Mataram Putra terus Mataram Indosemen? Mataram Indosemen itu kan awalnya kan di Jogja dulu toh Mas. Awalnya di Jogja dulu. Terus sekarang itu Indosemen pindah ke sana, dan salah satu pemain yang ikut adalah Inyong Lolombulan. Ya. Inyong Lolombulan, terus habis itu kan Matarame hilang dari Indonesia Mental atau menghasilkan Aliudin. Ya, Aliudin. Terus siapa ya kiper Tatas Tajio, siapa ya saya lupa. Tapi salah satunya Aliudin lah yang memulai dari Indosemen. Ya. Oke, wah itu Mataram, Perkesa Mataram Putra, Mataram Indosemen. Ya, lumayan panjang itu, tapi selesai pindah ke Cirebon ya Mataramnya hilang gitu ya gitu. Terus zaman ini Mas di tim yang di luar pulau nih ada PS Mataram ya. Kayaknya itu era-era 70-an juga atau mungkin era-era, aku sih menduga mungkin era-era 70-an deh, setelah 60-an. Jadi, kalau aku nggak punya referensi banyak nih. Dulu itu ada Mataram, PS Mataram. Itu salah satu pemainnya kalau tidak salah ya. Itu kipernya Arema. Si siapa Mas? Kipernya Arema waktu juara, Nanang Hidayat.
Oke. Itu orang Mataram, dia orang Mataram kalau tidak salah ya. Kalau Oke. tidak salah si Nanang Hidayat itu kipernya Arema, dia kiper tim PON NTB. Heeh. Terus karena bagus diambil ke Malang. Oh. Sebenarnya dia mau di kon sekolah terus di Unibrau gitulah. Tapi ternyata main bal-balan terus. Ke Arseto soalnya si Mas Nanang itu. Si Mas Tapi Nanang. apakah dia ngerasain PS Mataram senior? Aku nggak tahu. Tapi kemungkinan besar iya. Dia orang NTB soalnya. Oke, ya ya. Ini juga cukup sedikit lah informasinya, tapi ada PS Mataram yang jelas di Lombok itu. Iya. Oke, terus zaman LPI Mas, iki zaman anu ki Arifin Panigoro almarhum. Nah, Reko Wilik, Real Mataram nih. Real Mataram. Ano Fernando Soler ya ta? Fernando Soler. Eh, Aku kalau ini bukan kenal ya, pernah ketemu CEO nih, Mas Erik. Oh Mas Erik, ya ya. Nah itu orang kalau nggak RCTI orang FTPI dapat. Oke. Ya pokoknya itu aja sih yang saya tahu dari Real Mataram itu pelatihnya siapa ya? Pemain pelatih asing Bu ya? Iya kita ya Mas. Argentina kita ya. Oh. Nah itu tapi Real Mataram itu dibandingkan Batavia Union, Tangerang Wolf, Surabaya Jakarta FC, Ya. Solo FC itu tidak gaungnya kalah gitu dibandingkan Semarang Semarang United. Semarang United itu gaungnya kalah Real Mataram itu karena di Jogja waktu itu kan lagi bikin PSS Sleman, walaupun PSS Sleman juga akhirnya kompetisi di LPI ya. Di Liga 2 di tim utama LPI, tapi Real Mataram ini kayak nggak moncar gitu loh. Dan memang itu kompetisi usianya hanya sekitar 7 bulan sih. Benar. Terus kalau nggak salah secara klub dia bubar ya, nggak bergabung dengan, nggak merger bubar juga ya? Oh ya Mas. Bubar. Yang bergabung kan cuma dari Devata dengan Persires. Terus Bandung kayak dengan Persiba ya nggak ya? Bandung itu jadi bubar gitu ya. Oh bubar. Oke. Aceh itu sempat itulah berdiri sendiri. Tapi rata-rata itu kan tim memang kayak soal itu saya kayak Tarkam sih. Oke. Gitu. Jadi ya kenyataannya seperti itu ya. Gitu. Jadi ya wis bar baik gitu. Walaupun sebenarnya dari segi penamaan sebenarnya bagus-bagus ya menurut saya. Iya. Tangerang Wolf menurutku apik. Iya, Tangerang Wolf. Saiki ono Tangsel Wolf. Tangsel Wolf. Oke. Nah, ini Mas, sing terakhir, sing lagi hot ya. Mataram Utama. Iki ngeri sebagai satu tim DIY menurutku bisa sampai promosi gitu. Nggak nyangka juga. Komentarmu apa Mas? Komentarmu dulu lah. Aku komentarku kalau ini ya, komentarku ini terus terang terlepas dari aku kan paling benci kan si Pak Presiden. Ini kan orangnya ini aku paling terus terang paling nggak suka ya dengan omongan ini. Ya kalau ada kayak gitu buktikan saja gitu. Buktinya Farmel yang katanya kemarin bla 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 nggak lolos kan? Ya. Berarti kan ya akhirnya ya sing lolos ke KB itu Gusti Allah lah kayak gitu. Nah, tapi kita sebagai orang yang ngomong di ranah teknis sebenarnya Erwan Hendarwanto itu pelatih jenius menurut saya. Itu sih karena gini, ketika dia pegang PSIM Yogyakarta, di saat PSIM itu terpuruk istilahnya, gajinya orang gede, terus pemainnya pas-pasan, dia menciptakan permainan yang bagus. Ya. Aku nonton sekali pertandingan soalnya. Dia menciptakan permainan yang bagus, melahirkan Ayub Ato, melahirkan siapa jenenge bisa menghidupkan lagi Kus Wahab. Iya, Anggus. Anggus terus siapa jenenge sing Persebaya Dewa United itu Rangga Muslim ya. Terus siapa Suni Hizbullah. Iya, benar. Itu kan era itu kan. Iya. Dan itu jadi pemain cukup bagus semua di era itu. Iya. Aku inget sih Mas iki namanya Ismail Haris. Kuwi ora moncar sebelum ning PSIM. Tiba-tiba dimainke jadi satu striker tunggal.
Ismail Haris yang saiki juga wis ra moncer. Itu moncer banget pas masuk di skemanya Mas Erwan pas ketika besut PSIM saat itu gitu loh. Jadi Iya. penempatannya Nah, makanya itu. Saya melihat bahwa pelatih itu kan faktor IQ kan penting banget loh. Ya. Dalam artian IQ itu udah pola pikir segala macam. Sekarang Aziz Santoso, iya pinter, tapi kan Aziz Santoso tidak pernah merasakan level bawah. Ya. Tidak, dia ke PSM SUG. Gitu. Iya, dan keok Mas, dipecat. Tidak, aku tidak mengecilkan arti Mas Haji dan lain Iya. sebagainya. Saya membandingkan aja. Mas Erwan kayak apa? Seto, semua tim yang dipegang Seto, tim yang enak banget. Yes. PSIM settle walaupun mainnya musim lalu tidak biasa, tapi settle secara keuangan settle. PSS kayak apa kurang settle ya api kayak. Iya, pakai Liga 2. Di posisi yang tidak enak sebenarnya itu. Tapi bisa. Nah, Mataram aku nggak ngerti. Mataram itu sing badani sopo. Tapi di create dengan cara yang menurut saya tidak hanya sekedar gawe tim gitu. Kayak klub. Karena mereka kan punya SSB. Ya, berjenjang ini klub strata berjenjang ya. Terus isine Johan Arga segala macam bocah-bocah yang bisa di-create. Aku tuh membayangkan Johan Arga itu kayak ini. Kalau di Arema ada efek Januar. Oh iya, video. Itu pemain pelatih nom sing umurnya di bawah 40 tapi punya potensi itu menjadi istilah apa ya? Rising star pelatih. Artinya progresif ya. Punya potensi untuk jadi pelatih progresif ya. Gelem sinau gitu loh. Nah, oke. Tipe bocah uang-uang sing gelem sinau gitu loh. Iya. Itu menurut saya seperti itu. Ya contoh paling konkret ya Nova Arianto lah ya, orang yang pemuda yang kayak inspirator gitu buat kayak Johan Arga segala macam gitu. Nah, iya. Dan ini tim ini dikreatif seperti itu gitu. Dan apa ngerti dewe Mataram utama itu tidak punya basic apapun terlepas dari ada gosip ini digowo, tapi buktinya mereka ini loh, mereka itu tidak mulus banget tapi soft main. Ya. Soft dalam artian lolos sampai semifinal dengan cara yang baik, gitu. Tidak ada hal yang menyertai itu gitu. Oke, ya menarik itu pembahasannya adalah menjalani fase-fase dengan baik. Siap. Oke, menarik untuk melihat performa tim ini di Liga 2 karena juga Liga 2 yang kemungkinan mungkin Agustus 2022 ini akan dimulai gitu. Terus ada 2 tim dari DIY. Nggak jelas kan, nggak mungkin ada tim apa? Sama-sama Mataramnya. Oke, mungkin juga satu stadion atau mungkin beda stadion gitu ya. Tapi potensi untuk tetap berhome base di DIY kayaknya mereka tinggi juga gitu loh. Artinya mereka sudah berinvest. Ya, pokoknya pesan gue juga didol lah. Misalnya didol pindah neng Bantul nggak apa-apa. Gitu. Iya, artinya masih neng DIY ya mas. Iya gitu, karena jangan menghilangkan nama Mataram itu sakral menurut saya. Wih.